kesempatan yang akan datang. Wala sodiyin, dan jiwa tidak wajib mengkodok atas sodiyin, artinya anak kecil. Nah, tidak wajib mengkodok atas anak kecil. Maksudnya ketika dia balik, apakah yang sebelum dia balik itu mesti dikodok? Nah, tidak ada kewajiban sedikit pun. Wala haidin, dan termasuknya perempuan yang haid itu tidak ada kewajiban untuk mengkodok sholat, karena sholat itu setiap hari. Kalau dia wajib mengkodok, nah maka misalnya dia haid 10 hari lalu suci, sesudah suci itu dia dikenakan beban untuk sholat 2 kali lipat 10 hari, 2 kali lipat, kan seperti itu. Nah, 2 kali lipat artinya 2 kali 10. Nah, yang asalnya cuma 5, nah akhirnya 2 kali 5 untuk setiap harinya, karena memodal yang sehari yang sebelum yang telah lewat. Nah, itu kalau sehari. Kalau misalnya 2 hari, ya istilahnya ya 2 kali 5, 2 kali 10, ya 2 kali 5, 2 kali 10, yang oleh 2 kali 10. Kalau misalnya 10 hari, nah 2 kali 50 jadinya. Jangan lupa soalnya nih, 2 kali 50 sholat yang harus dia kerjakan kalau dia haid 10 hari. Nah, ini akhirnya jadi 10 kan 100. Nah, kalau 2 kali 50 kan istilahnya nih, jadi apa, 2 kali 5 itu 2 kali 5 10 ya Allah, jadinya ya 100 ya Allah, 100 sembahyang yang mesti kerjakan, yang aslinya 50, yang kodokannya 50. Nah, akhirnya jadi 100, jadi 2 kali lipat kewajibannya sesudah dia bersih dari haid, kalau dia haidnya 10 hari. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada para wanita, tidak wajib untuk mengkodok sholatnya ketika dia haid, dan ketika dia nifas kalau sudah putus tidak ada kewajiban mengkodok. Nah, ini diantara keringanan yang diberikan oleh Allah kepada para wanita. Adapun para lelaki itu tidak ada haid, tidak ada nifas, sehingga kewajiban untuk menjalankan sholat 5 waktu selalu ada. Nah, jadi kadang ada sebagian perempuan yang merasa terbebani dengan kewajiban yang diberikan oleh agama, yaitu misalnya berupa menutup aurat, misalnya kan seperti itu. Nah, artinya kemana-mana harus dalam keadaan tubuhnya tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Nah, kemudian kalau laki-laki hanya antara pusat dan lutut. Nah, lalu kadang ada yang protes, kenapa laki-laki hanya antara pusat dan lutut, sedangkan perempuan harus menutup seluruh tubuhnya, kan seperti itu. Nah, kemudian ada lagi kewajiban perempuan, diantaranya tidak boleh bepergian kecuali yang jauh, misalnya kecuali dengan mahramnya dan seterusnya. Nah, ini dia tidak tahu bahwasanya laki-laki pun punya kewajiban yang kadang perempuan tidak diwajibkan. Yang beberapa kewajiban itu perempuan tidak diwajibkan. Di antaranya adalah sholat 5 waktu dari perai-perainya laki-laki. Nah, istilahnya karena kaum dirian, laki-laki kadang perai-perainya sholat 5 waktu. Kalau perempuan, kalau dia haid maka dia perai. Nah, kemudian di antaranya laki-laki wajib untuk sholat Jumat. Nah, perempuan tidak ada kewajiban untuk sholat Jumat, kan seperti itu. Nah, kemudian misalnya laki-laki diwajibkan untuk ya kewajiban-kewajiban lain, misalnya seperti sholat berjamaah itu fardhu kifayah. Nah, perempuan tidak ada kewajiban untuk sholat berjamaah, intinya seperti itu. Bahkan yang lebih utama perempuan itu sholatnya adalah di rumah. Nah, jadi banyak kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki dan itu tidak diwajibkan kepada perempuan. Nah, ini saya sekedar contoh saja. Walau majnunin illal murtad. Nah, dan juga kadang diwajibkan atas orang gila. Nah, atas orang gila. Nah, kecuali dia murtad. Nah, kalau dia murtad istilahnya maka wajib, istilahnya itu dia murtad, sesudah murtad dia gila, maka itu tetap wajib untuk apa? Untuk mengkodok. Nah, jadi misalnya nih masuk agama lain, nah pindah agama, hibah pindah agama, ketulahan lah istilahnya bahasa kitanya, timbul gila, kan istilahnya nih, apakah sebabnya timbul gila? Nah, hibah itu waras, hibah waras selalu sadar. Hibah sadar lalu memulai Islam, nah itu tetap hukumnya wajib untuk dikodok. Nah, itu wajib
untuk dikodok. Dan termasuk juga gilanya kalau gila disengaja, gila dengan unsur perbuatan. Nah ini bahaya daripada narkoba yang harus kita ingat. Nah dalam hukum agama kita, orang-orang yang gila akibat narkoba ini tetap dikenakan kewajiban. Maksudnya setiap perbuatan yang dia kerjakan ketika gila akibat narkoba itu tetap dicatat oleh malaikat. Apapun kebaikannya atau keburukannya tetap dicatat. Berbeda dengan orang gila yang istilahnya itu bukan karena unsur perbuatannya, bukan karena kelalaiannya dan sebagainya. Orang gila misalnya karena kecelakaan lalu akhirnya hilang akal, atau karena penyakit lalu akhirnya hilang akal dan seterusnya. Nah ini beda hukumnya. Karena apa? Karena orang gila yang karena narkoba tadi itu dengan kelalaiannya, dengan ada unsur kesengajaannya, Nah jadi kalau misalnya seseorang itu gilanya bukan karena kelalaiannya, tapi memang sudah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, karena penyakit kah, karena kecelakaan kah dan sebagainya, maka selama gilanya itu dia tidak wajib untuk mengkodok kalau dia sudah waras. Nah tidak wajib mengkodok kalau dia sudah waras. Nah kemudian kalau misalnya karena narkoba tadi, naudzubillah, ini yang kita harus hati-hati. Nah orang gila karena narkoba itu karena dia lalai. Nah sehingga wajib untuk mengkodok atas kelalaian itu. Kalau misalnya ini mati, belum waras-waras juga mati, naudzubillah min dzalik. Banyak sekali pertanyaan yang akan dia jawab di dalam kubur dan juga di alam akhirat. Naudzubillah. Jadi hati-hati, jangan sampai istilahnya ini ada di antara anak kita, cucu kita, keponakan kita dan lain-lain yang terjebak di dalam narkoba. Karena ini hukumannya sangat berat. Setiap kegilaan yang diakibatkan oleh narkoba dan sebagainya, nah itu tetap dicatat baginya, artinya tetap dianggap sebagai seorang yang mukallaf. Nah jadi selamanya gila, imbah kebanyakan menyabu, misalnya kan kebanyakan menyabu lalu gila, istilahnya, nah itu tetap hari ini misalnya sudah mulai gila 5 waktu, itu tetap dicatat ketika dia tidak mengerjakannya. Nah begitu pulang hari esok kan, hari esoknya lagi dan seterusnya. Nah tetap ada catatannya itu. Nah jadi gila kalau karena diolah-olah, karena ada unsur perbuatannya itu kadang dimaafkan. Nah ini kita harus hati-hati. Nah berbeda pulang gila karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini gila karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Nah ini tanggaran gila tadi ada yang karena gangguan jiwa, kemudian lagi ada misalnya karena kecelakaan dan sebagainya. Nah kemudian ada sebagian hamba-hambanya yang gila karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengenal lagi dengan dirinya. Karena apa? Karena tenggelam dalam kecintaan yang dahsyat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akalnya ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang di dalam istilah para sufi disebut dengan majdub. Nah jadi orang majdub itu orang gila, intinya seperti itu. Cuma gilanya karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena saking dalamnya cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala memasang atau meletakkan kecintaannya yang dahsyat di dalam hati orang tersebut. Nah sehingga jasmani ini sudah tidak bisa lagi menyandang daripada dahsyatnya mahabbah yang luar biasa itu. Nah sehingga apa? Sehingga akalnya lenyap. Karena yang ada di dalam pikirannya, yang ada dalam perhatiannya itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala semata. Dia tidak kenal lagi dengan dirinya. Dia lupa dengan segala-galanya. Nah itulah yang disebut dengan majdub. Nah kemudian ada sebagian daripada kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang dia datang keadaan seperti ini. Nah tapi tidak dengan tidak sampai kelihatan gila, tapi dengan diam saja. Nah ini adalah para kekasihnya yang menempati makom salik. Ada salik, ada majdub. Nah jadi kalau majdub itu ya istilahnya ketika datang hal, tubuhnya tidak bisa berdiam. Nah tubuhnya selalu bergerak-gerak, atau mulutnya selalu bergerak-gerak. Intinya seperti itu. Adapun yang salik itu diam saja.
Nah ini sama seperti yang terjadi dengan Sunan Kalijaga 3 tahun beliau datang hal, lupa dengan segala-galanya sampai lupa dengan dirinya sendiri. Nah Sidin itu tinggal di pinggir sungai itu 3 tahun. Tadi ingat apa-apa lagi, karena yang ada di dalam pikiran Sidin, yang ada dalam perhatian Sidin hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Sidin duduk aja, duduk istilahnya kan tanpa ingat apa-apa, nah, tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur, tanpa apapun. Nah lupa dengan segala-galanya, termasuk juga kadingat lagi lawan sembahyang. Dia seperti itu. Nah jadi kadingat lagi lawan sembahyang. Nah ini adalah termasuk daripada mondor. Jadi ketika seorang hamba itu kedatangan hal seperti yang demikian, atau kedatangan warik seperti yang demikian, nah maka dia adalah seorang yang makdur. Nah dia misalnya berdiam dalam jangka waktu yang lama, nah itu tidak sholat, itu dimaafkan. Karena dia dengan dirinya sendiri saja tidak menyadari, dia sudah tidak kenal lagi dengan dirinya. Pokoknya seluruh apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang ada di dalam perhatiannya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bandingannya itu sangat jelas seperti yang terjadi pada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kan istilahnya nih, istri-istri pembesar Mesir, nah mereka itu lupa dengan dirinya sendiri, sehingga apa? Sehingga ketika mereka mengupas-ngupas daripada buah yang disediakan oleh Siti Zulaikha, nah mereka lupa bahwasanya bukan hanya buah itu yang mereka kupas, tapi juga pisau itu mengenai kulit-kulit tangan mereka. Sedikit pun mereka tidak merasakan pedih, tidak merasakan perih, sedikit pun mereka tidak menyadari bahwasanya tangan mereka luka, tangan mereka berdarah-darah. Karena apa? Karena waktu itu pikiran mereka, perhatian mereka hanya fokus kepada, hanya terpusat kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nah begitu juga misalnya yang terjadi dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah pada suatu ketika beliau terkena anak panah, nah di kaki, kemudian dipanggillah tabib, ujar tabib, ini karena kau dicabut, dan karena tembusnya seperti ini, nah ini sulit untuk dicabut. Seandainya aku cabut juga, maka kemungkinan dia akan pingsan atau bahkan bisa jadi akan meninggal karena merasakan sakitnya dicabut anak panah itu dari kakinya. Nah lalu kata keluarga Sayyidina Ali, kalau begitu tunggulah waktu sholat. Nah begitu tiba waktu sholat, Sayyidina Ali mencoba untuk bangkit, beliau berwudu, kemudian beliau sholat. Nah ketika beliau masih dalam keadaan berdiri, karena yang dibaca oleh Sayyidina itu bukan surah Qul. Istilahnya kalau kita kan bubuhan Qul, ya kalau istilahnya nih, Qul itu artinya dingin, ya kalau istilahnya nih bubuhan surah Qul. Nah bubuhan surah yang dingin, karena udaranya dingin, apalagi subuh. Nah subuh ini sebenarnya yang bagusnya itu ya ayat-ayat yang pertengahan, ya kalau istilahnya nih ayat-ayat yang pertengahan. Cuma ya karena keadaan kita ini apalagi dingin, ya itu tadi yang diandalkan itu surah-surah yang Qul, baik itu Qul huwallah, kan ini pendek lagi, atau Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, atau Qul ya ayyuhal kafirun, kan seperti itu. Nah jadi Sayyidina Ali ketika masih dalam keadaan berdiri disuruh oleh keluarganya ini tabib untuk mencabut. Nah, untuk mencabut anak panah, jadi dicabut perlahan-lahan, dicabut sampai akhirnya bisa tercabut sepenuhnya. Nah, kemudian ketika beliau sudah selesai dari sholatnya, beliau salam. Nah, beliau pun merasakan kaki beliau sudah tidak ada yang mengganjal lagi di kaki, sudah tidak ada kelihatan lagi. Nah, lalu ada yang bertanya, nah wahai Ali, kenapa? Apa yang terjadi pada dirimu ketika kamu sholat tadi sedikit pun tidak merasakan sakit atau merasakan pedih, sedikit pun tidak ada kelihatan menjerit dan seterusnya ketika dicabut tadi, apa yang kamu rasakan? Maka apa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Kata beliau, demi Allah ketika itu aku merasakan lezatnya, nikmatnya bermunajat dengan Tuhanku. Nah sehingga seandainya aku dilempari dengan tombak yang tajam sekalipun, atau dipukul dengan godam yang besar sekalipun, aku demi Allah tidak akan merasakannya. Nah ini contohnya. Nah jadi Bapak Ibu hadirin hadirin rahimahumullah,
Nah itu ada sebagian hamba-hambanya yang gila. Nah karena mahabbah yang dahsyat, karena kerinduan yang luar biasa, karena apa namanya, karena keadaan yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, yang keadaan itu adalah keadaan yang jarang diberikan kepada orang-orang lain, kepada orang lain, hanya kepada sebagian hambanya. Nah itu, nah jadi mereka itu adalah orang-orang yang gila dengan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi istilahnya jangan berpatokan kepada orang yang hidup. Kan istilahnya nih, nah jangan berpatokan kepada orang yang hidup karena perbuatan mereka itu tidak dicatat. Jadi jangan yang waras ini jangan mengumpati. Paham jalan istilahnya orang hidup misalnya telanjang. Nah istilahnya nih jangan kita umpat-umpatan telanjang. Paham jalan istilahnya nih. Nah intinya seperti itu tuh. Nah jangan umpat-umpatan telanjang. Nah begitu juga istilahnya bubuhan guru-guruan lah. Jangan lupa istilahnya nih. Nah bubuhan panutan, bubuhan tokoh-tokoh agama istilahnya nih. Nah yang waras istilahnya nih jangan umpat telanjang. Nah jangan umpat bekal-bekal hidup. Karena ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang hidup itu tidak bisa diangkat jadi guru. Paham ya kalau lah istilahnya nih. Nah, tidak bisa diangkat jadi guru. Kalau kita hendak mengangkat guru itu adalah orang-orang yang saling, orang-orang yang tidak sampai yang akalnya itu tidak sampai ya istilahnya hilang lah. Yang akalnya itu tidak sampai hilang. Nah seperti para nabi kan istilahnya nih, sekalipun mereka dibukakan hijab di dalam hati mereka, nah tetap tidak merubah kepada akal mereka, karena akal mereka itu yang istilahnya tingkatannya lebih tinggi daripada akal-akal manusia biasa. Ya seperti itu, termasuk baginda Rasulullah yang beliau diangkat ke atas langit, di situ beliau langsung melihat dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, tetap akal sidin kada lenyap. Paham ya kalau tetap akal sidin kada lenyap. Karena akal para nabi itu memang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima tajalliyat yang kuat. Nah, jadi ini contohnya. Wala mughman alaihi. Nah, dan juga tidak wajib atas orang yang pingsan. Tidak wajib atas orang yang pingsan. Illa sakrana al-muta'addiya bisukrihi, kecuali orang yang mabuk yang dia itu muta'addiyah. Maksud muta'addiyah ini yang bersengaja, yang memang ada unsur perbuatannya. Nah bisukrihi bersengaja dengan mabuknya, memang dia berkehendak untuk mabuk. Nah jadi baik itu orang yang pingsan ataupun orang yang mabuk, kalau dia bersengaja ada unsur kesengajaan untuk mabuk atau untuk pingsan, maka tetap wajib untuk mengqadha. Tetap waktu itu berlaku hukum syariat. Nah jadi misalnya ada dokter waktunya hendak supaya siup, lalu apa? Lalu diambilnya suntikan, diisinya suntikan obat bius, dia menyuntik dirinya sendiri. Nah itu hukumnya tetap apa? Tetap hukumnya wajib untuk mengqadha. Nah jadi kalau misalnya anggaplah sebelum zuhur dia menyuntikkan dirinya dengan obat bius, sadarnya pas asar, maka zuhur itu wajib untuk diqadha. Nah berbeda kalau misalnya bukan dengan unsur kesengajaannya, misalnya kecelakaan, sebelum zuhur kecelakaan, pingsan, siup, asar hanya sadar, maka zuhur itu bonus, karena kewajiban untuk diqadha. Paham ya kalau lain? Nah asar aja yang dia kerjakan, yang wajib dia kerjakan. Ini bonus. Nah karena waktu itu dia hilang akal, dan hilang akalnya dengan tanpa kesengajaannya atau tanpa unsur perbuatannya. Nah itu juga orang yang mabuk, yang kada bersengaja. Misalnya nih, perjalanan ke rumah kawan. Nah ternyata kawan ini bubuhan mafia kan misalnya nih. Nah bubuhan mafia, ya kalau istilahnya kehausan. Nah botolnya ini ada botol nih, botol Sprite misalnya, dikira isinya Sprite. Nah baunya itu kadeda kan istilahnya nih, oh sekalinya misalnya kan nih apa miras yang merek terbaru, nah ada berbau misalnya nih. Nah anggaplah misalnya ini cap orang tua yang terbaru, istilahnya yang paling hanyar. Nah dicium kadeda berbau sedikit pun. Nah ini kada tahu bahwa ini adalah
cap orang tua yang hanya yang sama sekali kada berbau, dikiranya ini sprint. Jadi dibukanya, diminumnya, sekali imbau diminum sebotolan haral. Apa ngarannya ini tidak bukutan kepala, imbau bukutan kepala, lalu akhirnya mabuk, kada sadar lagi. Nah ini kada apa-apa. Jadi meminum itu misalnya sebelum zuhur, sadarnya pas asar itu bonus. Nah, adapun kalau bersin haja, naudzubillah min dzalik, bersin haja memang tahu bahwasanya ini adalah minuman keras lalu dia minum. Atau misalnya tahu aja ini jinit kan gitu nah. Nah, istilahnya nih. Nah, lain misalnya ada tahu, dikira ini obat sakit kepala kan. Nah, padahal ini jinit misal. Itu diuntalnya. Nah, lalu akhirnya apa? Akhirnya mabuk. Nah, kalau ini ada tahu itu ada masalah. Cuma yang ngalih ini nanti kada tahu ya alhamdulillah. Nah, ini yang kada tahu, naudzubillah, mudah-mudahan jangan ya kalau istilahnya nih. Karena akal ini adalah termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang wajib untuk kita jaga. Nah, wajib itu alal wali dan wajib atas setiap wali. Maksudnya wali ini wali daripada apa karangnya daripada anak. Nah, wali anak. Kadang wali ulah tuh ada kan gitu nah. Amun nang wali di sini nih berataan nih kena ya kalau di sini nih. Nah, kayak di sini nah. Ini wali nih. Wali anak dulu yang lagi ya kalau ini berapa yang anak? Dua kalau lah kan. Wali anak dulu jatuhnya. Ulun gitu wali dua alhamdulillah ya wali. Nah, jadi intinya wali anak maksudnya. Wasayyidi dan juga kepada petuanan daripada seorang budak. Nah, amrus shadir mumayyiz wajib atasnya oleh menyuruh si anak, baik itu maksudnya anak ini kan anak yang merdeka, dan maksudnya ini yang menyuruh adalah walinya, abahnya misalnya atau kayaknya dan seterusnya. Nah, atau misalnya anak ini adalah budak, nah maka yang menyuruh adalah petuanannya. Al-mumayyizi, nah anak yang sudah mumayyiz, biha dengan mengerjakan sholat. Nah, biha itu maksudnya dengan mengerjakan sholat. Disamping untuk umur 7 tahun, nah itu wajib hukumnya. Maksud menyuruh di sini bukan cuma sekedar menyuruh, tapi juga mengajarkan sholat dan yang lain-lain daripada syariat Islam. Jadi setiap anak muslim itu umur 7 tahun sudah dikenalkan dengan syariat Islam, sekalipun dia tidak wajib mengerjakannya. Nah, tapi si orang tuanya wajib untuk mendidiknya, untuk mengajarkan dan menyuruhnya melaksanakan sholat dan yang lain-lain daripada syariat Islam. Kalau kada mengganggu ada masalah si anak tadi. Yang penting dulu menyuruh dan mengajarkan. Nah, jadi setiap datang waktu sholat, kali diau artinya ini sudah masuk waktu sembahyang kan seperti itu. Dan juga diajarkan nangarnya sembahyang itu nak ini rukunnya ini kan istilahnya nih syaratnya begini dan seterusnya, wajib untuk kita kerjakan selaku orang tua. Kalau tidak kita kerjakan, maka kita akan berdosa dan kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Apalagi sampai balik kada mengerjakan akibat kada kita didik, maka dosa kita ini alhamdulillah akan juga mengalir. Nah, jadi ini ada dosa yang mengalir. Di antaranya apa? Di antaranya dosa lalai mendidik anak. Dosanya kita tumpah jiwa. Kamu jauhlah. Dosanya kita tumpah jiwa. Nah, berbeda kalau kita sudah mendidik. Nah, tapi anaknya memang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sebagai anak yang bandel, anak yang melawan, atau misalnya naudzubillah anak yang durhaka, mudah-mudahan jangan. Nah, maka ini beda lagi. Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Sidin punya 4 anak, ternyata satu yang durhaka. Nah, Sidin tidak lalai dalam mendidik. Sidin senantiasa mengarahkan anak-anak Sidin kepada kebaikan, kepada kebenaran. Tapi ternyata apa? Di antara 4 itu satu yang tidak mau mengikuti daripada arahan Sidin. Nah, yaitu Kan'an. Adapun yang 3 alhamdulillah yaitu Sam, Ham dan Yafus, alhamdulillah semuanya beriman. Dan menurut sebagian ahli sejarah, 3 orang putra Nabi Nuh inilah yang merupakan datuk atau leluhur dari seluruh manusia. Nah, jadi bisa manusia ini keturunan Sam, bisa keturunan Ham, bisa keturunan Yafus,
Atau bisa juga keturunan ketiga-tiganya campuran. Nah, campuran seperti bangsa Indonesia ini bercampur-campur dari berbagai macam ras, kan istilahnya seperti itu. Menurut sebagian penelitian, artinya bercampur-campur. Ada yang datunya orang Afrika, ada yang datunya orang Eropa, ada yang datunya orang Timur Tengah, ada yang datunya orang Cina, dan seterusnya, bercampur-campur. Ras yang murni itu hampir sulit ditemukan. Apalagi kemajuan zaman ini sudah sangat ya istilahnya canggih, yang sekira-kira untuk kita pindah dari satu tempat ke tempat lain sangat mudah dalam waktu yang cepat. Nah, bisa saja istilahnya nih anak-anak kita atau ibu kita kalau tahu kita bisa saja ketahui orang luar negeri, Pak jangan boleh. Nah itu apalagi di masa-masa sekarang. Nah yang pasti yang perlu diingat bahwasanya ketika kita sudah menikah, kemudian kita dianugerahi anak, maka kita harus siap-siap pada umur 7 tahunnya wajib untuk kita didik. Nah itu yang harus kita ingat. Jadi wajib untuk kita didik, jangan sampai lalai dalam mendidiknya. Nah kemudian modor guru alih-alih di asri, dan wajib juga memukul si anak tadi alaiha apabila dia meninggalkan sholat. Alaiha ini atasnya, maksudnya apabila dia meninggalkan sholat. Di asrin apabila sudah berumur 10 tahun. Di asrin maksudnya untuk umur 10 tahun. Nah jadi itu wajib hukumnya. Nah bukan ini adalah misalnya dari pemikiran para ulama. Ini berdasarkan hadis baginda Rasulullah. Kata beliau, murus sodia bisolati tidak balau basam asinin. Suruhlah anak kalian sholat. Nah apabila dia sudah berumur 7 tahun, wadribu alaiha idza balagha asyra sinin, dan pukullah kalau dia tidak kalau dia meninggalkannya, kalau dia tidak mengerjakannya, pukullah kalau dia sudah berumur 10 tahun. Nah ini hukumnya adalah wajib. Nah tapi pukulannya ini pukulan yang tidak mencederainya, jadi tidak menyebabkan kulitnya luka, tidak menyebabkan uratnya kesilahu, tidak menyebabkan tulangnya patah-patah, tidak menyebabkan cedera yang istilahnya cacat dan seumpamanya. Nah, tidak di tempat yang berbahaya seperti kepala dan seterusnya. Jadi bisa di telapak tangan atau telapak kaki dengan paikat misalnya, cuma jangan paikat yang ganal, paikat yang halus-halus saja. Nah ini ujung-ujungnya timbul payung urut yang lelah istilahnya nih. Jadi dia lelah tukang urut di sini. Ada Jepang juga hikmahnya ya kalau istilahnya. Cuma ya kalau berlebihan dari yang ulun sebutkan tadi, nah itu berdosa juga. Nah jadi kalau misalnya inya kadang pasien juga kan istilahnya nih, sudah aja dipukul dengan cara pukulan yang tadi, tetap punya kadang asik, nah sudah lepas kewajiban kita. Nah jangan sampai imbah kita melihatnya kadang asik, lalu akhirnya mengambil apa ngarannya nih paikat yang ganal itu, atau misalnya mengambil kayu misalnya nih lalu dipukulakan. Nah lalu akhirnya ia berdarah atau misalnya kesilahu dan sebagainya, kayak itu pun juga berdosa. Jadi dalam mendidik anak itu kita harus berhati-hati. Wa idza balagha sabiyu, dan apabila balik oleh anak kecil, au afaqal majnunu, atau sadar oleh orang yang gila, awil mughma alaihi, atau orang yang pingsan, au aslamal kafiru. Nah tapi maksudnya ini yang anulah istilahnya nih, yang kada disengaja tadi, yang kada disengaja, yang kada unsur perbuatannya. Au aslamal kafiru, atau berislam oleh orang kafir. Au tahoratil haidu, atau suci oleh perempuan yang haid. Au nufasau, atau perempuan yang nifas. Qabla khurujil waqti, sebelum keluarnya waktu, walau bitakbiratit taharrumi, sekalipun dengan kadar yang mencukupi takbiratul ihram. Nah sekalipun dengan kadar yang mencukupi mengangkat takbiratul ihram saja. Wajibal qodok, maka wajib mengqodok sholat itu. Bisyarti baqo issalamati minal mawani'i, dengan syarat, dengan syarat baqo issalamati, artinya tetapnya keselamatan, kekalnya keselamatan. Minal mawani'i, daripada mani atau hal-hal yang mencegah keabsahan sembahyang. Artinya tetap dia itu selamat daripada
hal-hal yang mencegah keabsahan sembahyang. Biqadri ma yasa'u taharata was sholata, dengan kadar yang mencukupi dia untuk melaksanakan taharah dan sholat. Nah, jadi ini sebenarnya pemahamannya kali terlalu rumit. Kalau hilang odornya, sekalipun hilang odor itu sisa takbiratul ihram lagi. Nah, misalnya aja kita ambil yang satu aja. Nah, ini kan banyak kasusnya. Katakan misalnya nih, yang asalnya belum balik ternyata balik. Nah, dengan mimpi dan sebagainya. Atau orang gila atau orang pingsan, misalnya yang asalnya belum sadar akhirnya sadar, atau orang kafir ini ambil Islam, atau perempuan yang haid lalu putus darahnya. Kita ambil satu aja, yaitu perempuan yang haid putus darahnya. Nah, putus darahnya pas sebelum habis waktu zuhur. Sebelum habis waktu zuhur, sekalipun dengan kadar takbiratul ihram. Nah, sekalipun dengan kadar yang mencukupi dia untuk mengangkat takbiratul ihram, tapi kadar yang normal. Kan ada juga orang mengangkat takbiratul ihram itu lambat. Tapi maksimalnya dalam mazhab Syafi'i itu adalah 8 alif 8 alif 16 harakat 8 alif yang lola. Nah, itu 8 alif atau 16 harakat itu maksimalnya. Jadi kalau lewat daripada 18 harakat atau tadi 16 harakat atau 8 alif. Nah, jadi misalnya kayaknya mengangkat takbir Allahu Akbar. Nah, itu sudah kedesam karena lewat daripada 8 alif atau 16 harakat. Jadi maksimal Allahnya itu Allahnya itu maksimal adalah 8 alif atau 16 harakat. Lebih dari 8 alif atau 16 harakat, kedesam wajib dia mengulang takbiratul ihram. Ya seperti itu. Nah, jadi sekalipun misalnya nih perempuan tadi anggaplah asar itu persis jam 3:30. Nah, kemudian misalnya nih jam 3:30 kurang semenit sudah putus darah haidnya. Jam 3:30 kurang semenit, sedangkan semenit itu adalah waktu yang cukup untuk mengangkat takbiratul ihram yang normal. Paham ya lo ya? Allahu Akbar ada sampai semenit. Nah, maka apa? Maka wajib dia itu mandi, sesudah mandi zuhurnya dikodok. Paham ya Allah, seperti itu. Nah, atau kalau misalnya sebelum asar, misalnya nih sebelum maghrib misalnya jam 6:30, jam 6:30 pas, jam semenit sebelum 6:30 haidnya sudah putus. Nah, berarti dia masih sempat, seandainya dia suci, sempat untuk mengangkat takbiratul ihram. Nah, maka dia wajib mandi. Kemudian dia pun mengkodok asar itu. Dan dia mengkodok zuhurnya. Karena asar itu adalah waktu darurat bagi zuhur. Jadi kalau sucinya itu di akhir waktu asar, maka zuhurnya pun wajib dikodok. Atau kalau sucinya di akhir waktu isya, dan menjelang subuh, maka maghribnya pun wajib untuk dikodok. Tapi kalau misalnya cuma menjelang isya atau cuma menjelang asar, nah maka itu hanya zuhurnya yang dikodok. Paham ya Allah? Hanya zuhurnya yang dikodok kalau ada sempat untuk mengerjakan di waktunya. Nah, jadi syaratnya apa? Syaratnya itu sesudah itu dia tidak ada lagi misalnya mendapati odor-odor sholat yang lain, penghalang sholat yang lain. Nah, kalau misalnya perempuan ini anggaplah dia misalnya putus dari darah haid, misalnya nih jam 6 kurang, ya istilahnya jam 6:30 kurang 1 menit, sedangkan maghrib itu adalah jam 6:30 pas. Nah, ternyata apa? Ternyata yang istilahnya itu kadar yang mencukupi untuk taharah dan sholat itu mungkin sekitar 5 menit lah. 5 menit ini tadi kita mengolah, ya istilahnya taharah ini kan maksudnya ya kalau sholat itu wudu dan sholat kan seperti itu. Ya mungkin sekitar 5 menit atau seapalah. Pokoknya kadar sawat lah mencukupi kadarnya itu, kadar waktunya itu untuk taharah dan sholat. Kadar sawat mencukupi. Anggaplah misalnya 2 menit kemudian, 3 menit kemudian datang lagi mani atau sesuatu yang mencegah keabsahan sholat, seperti misalnya gila. Nah, maka itu kadar wajib. Paham ya Allah?
maka itu kada wajib. Jadi kayak ini aja lah supaya hendak nyaman. Nah supaya hendak nyaman, misalnya nih, maghrib misalnya jam berapa, atau apa aja lah kita ambil yang simpel aja. Asar misalnya, asar pas misalnya jam 3.30. Nah, kemudian dia putus dari darah haid, putus darah haid. Ini jam 3:29, artinya selisihnya ini 1 menit. 1 menit. Nah, 1 menit ini cukup untuk mengangkat takdir. Sampai berikutnya kadeda gila, kadeda mabuk, misalnya kan gitu, nah mabuk kadeda disini aja, kadeda siok dan sebagainya, ya kalau misalnya nih, maka ini wajib untuk dikodok. Wajib untuk dikodok zuhurnya. Zuhurnya wajib untuk dikodok. Jadinya pas misalnya nih jam 3:29 putus darah haidnya, nah ini segera mandi, imbah mandinya mengerjakan zuhur, kodoan, dan juga asar, kan adaan. Nah seperti itu. Tapi kalau misalnya imbahnya putus dari darah haid, jam 03:29 putus daripada darah haid, ternyata 4 menit kemudian atau 3 menit kemudian gila. Nah 3 atau 4 menit lah, ya 3 menit misalnya, 3 menit kemudian gila. Sedangkan 3 menit ini kadang mencukupi untuk bertoharoh dengan cara yang paling cepat, dan juga untuk sholat zuhur dengan cara yang paling cepat. Maksudnya cara yang paling cepat ini adalah yang rukun-rukunnya. Paham jangan ulang. Nah, sekalipun rukun-rukunnya yang dikerjakan, wudhu rukun-rukunnya juga yang dikerjakan, tetap aja kadang mencukupi 3 menit ini kira-kira jangan ulang. Nah, jadi kalau misalnya jam 29.30, 31 berarti lah 03:29, 30, 31, 32 lewat 32 ini gila. Nah ini kada wajib untuk mengkodok. Kamu jangan lupa, ini kewajiban zuhurnya hilang, sudah gugur, kada ada kewajiban lagi. Kamu jangan lupa, ya seperti itu. Nah jadi apabila sudah selesai daripada haidnya atau daripada perkara yang menghalangi keabsahan sholatnya, nah itu disyaratkan sesudah itu tidak ada lagi perkara baru yang datang yang yang menghalangi keabsahan sholatnya, seperti gila dan lain-lain. Nah kemudian kita lanjutkan, wajibu qada'u ma qablaha, dan wajib mengqada sholat yang sebelumnya. In jumi'at ma'aha, apabila sholat yang sebelumnya itu jumi'at, dijamak ma'aha, besertanya, beserta sholat yang ada ini, bisarti baqa'i salamati, dengan syarat kekalnya keselamatan. Artinya selamatnya kadada apa-apa daripada apa? Minal mawani'i, daripada segala mani, segala hal yang mencegah keabsahan sholat. Jadi maksud mawani ini segala mani, segala hal yang mencegah keabsahan sholat. Kontrol fardu ini wa taharati. Nah, kadar 2 fardu dan 2 kadar taharatnya. Nah, kadar 2 fardu yang cepat, yang rukun-rukunnya aja, dan 2 kadar taharatnya yaitu wudu. Nah, kalau sholat yaitu adalah wudu. Nah, jadi kalau misalnya ini yang berikutnya sedikit lagi. Maghrib di atas ini. Ada tulisannya maghrib. Maghrib itu jam 6:30. Nah, kemudian putus darah haid misalnya jam 6:29, semenit sebelum maghrib. Berarti ini wajib untuk mengkodok, tapi dengan syarat
sesudahnya ini tidak ada hal yang menghalangi keabsahan sholat. Jadi yang hanya gila kah atau mabuk kah yang kan bersengaja atau misalnya apa kan misalnya nih keredas sedikit pun. Kalau ada misalnya anggaplah misalnya nih 6 menit karena cukup ya lalu lah 6 menit misalnya gila 6 menit dari 29 ini berarti 29 30 31 32 33 macam apa 35 lah misalnya nih 06 35. Nah ini kemungkinan 6 menit kan cukup 6 menit ini kan cukup untuk mengerjakan wudu yang cepat dan dua sholat zuhur dan asar kan istilahnya nih dua sholat 4 rakaat sekalipun cuma rukun-rukunnya kadang mungkin ini cukup 6 menit berjalan istilahnya nih. Nah kalau nanti ini keadaannya maka berarti zuhur dan asarnya pun juga gugur karena sesudah itu dia gila, sesudah itu terjadi sesuatu yang menghalangi keabsahan sholatnya. Wajarlah. Nah ini contohnya supaya bisa dipahami. Nah kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Walau junah dan seandainya dia digilakan, nah artinya dia itu gila. Nah digilakan maksudnya Allah Taala memberikan gila. Au hadot atau haid, au muqmiya alaihi atau dipingsankan atasnya. Muqmiya alaihi dipingsankan, maksudnya pingsan awal waktu pada awal waktu. Wajib qada'u maka wajib oleh mengqada in mado apabila berlalu qadrul fardhi oleh kadar sholat fardu ma'at tuhri beserta taharahnya in lam yumkin taqdimuhu apabila tidak memungkinkan mendahulukan taharah. Jadi hunya kembali kepada tuhri, mendahulukan tuhur atau bersucinya. Nah, jadi ini masalahnya ulang anggaplah misalnya zuhur 5 menit sesudah zuhur dia apa? Dia haid. Nah ini bagaimana? Nah itu dilihat kalau 5 menit itu cukup untuk dia sholat zuhur yang tepat. Nah kemudian cukup untuk dia dan dia misalnya perempuan yang normal tidak berpenyakit seperti istihadah atau seperti salisil baul, maka itu yang dihitung hanya sholatnya. Nah jadi kalau 5 menit itu mencukupi untuk sholat berarti dia wajib untuk mengqada. Nah jadi ini contohnya lah yang ulun kasih contohnya supaya nyaman. Misalnya zuhur misalnya jam 12.30. Nah ternyata datang haid jam 12.35. Sedangkan dia tidak punya penyakit seperti salisil baul dan istilahnya nih atau istihadah. Antara 30 dan 35 ini 5 menit. Nah 5 menit ini sangat cukup untuk mengerjakan sholat zuhur dengan kadar yang cepat. Nah berarti kan ini kan begitu haid nih jam 12.35 haid sampai beberapa hari misalnya seminggu suci karena ada lagi haid maka zuhurnya ini harus ada di kodok. Kalau zuhur yang dia menemuinya misalnya nih yang dia menemuinya sebelum haid wajib untuk di kodok. Tapi kalau misalnya jam 12 anggaplah misalnya jam 12.32 ini hanya 2 menit kayaknya kada cukup jelas 2 menit mengerjakan 4 rakaat yang hanya rukun-rukunnya. Nah maka ini ada wajib di kodok. Apalagi misalnya hanya semenit jam 12:31 misalnya tidak akan haid hanya semenit. Nah berarti ini sama sekali kada wajib di kodok. Maaf ya Allah. Nah ini bagi yang normal, bagi yang ada penyakit. Adapun kalau ada penyakit maka ditambah waktunya yang mencukupi untuk selain sholat zuhur juga untuk berwudu. Nah itu dikira-kira aja berapa yang mencukupi untuk itu. Maaf ya Allah. Nah ini hanya gambaran yang secara global supaya bisa dipahami oleh yang seberataan.
Adakah kira-kira pertanyaan? Silahkan aja. Iya. Ini sebenarnya yang wajib. Nah kalau puasa itu anu kan apa namanya untuk haid atau apa? Nah kalau untuk haid itu sholat ada wajib dikodok kan istilahnya nih. Kecuali yang tadi yang pas putus kan gitu, nah misalnya semenit sebelum zuhur apa semenit sebelum asar kan gitu, nah putus darahnya, nah maka zuhur itu wajib untuk dikodok. Nah ada pun puasanya memang wajib dikodok, itu istilahnya nih puasa wajib untuk dikodok. Jadi ini sebertaan, bukan cuma sholat tapi juga puasa dan lain-lain. Misalnya kayak orang murtad tadi kan istilahnya nih orang nang murtad. Nah kalau misalnya yang murtad 3 tahun, maka yang 3 tahun itu sholatnya wajib dikodok. Itu pulang puasanya masa Ramadan wajib dikodok. Kemudian zakat fitrahnya wajib dikodok dari selanjutnya. Kalau nyesugih waktu 3 tahun itu, maka zakat hartanya pun wajib dikodok. Kalau misalnya itu ada punya harta, yang harta itu terkena kewajiban zakat. Termasuk juga kalau nyesugih dalam waktu 3 tahun, maka itu kewajiban hajinya tetap dituntut. Paham ya Allah istilahnya nih. Dan seterusnya. Nah, paham ya Allah. Nah, adapun kalau misalnya kasusnya mempaskan istilahnya nih, pas maghrib, pas putus darah haidnya, nah maka itu ada kewajiban untuk mengkodok zuhur dan asar. Paham ya Allah. Pas isya putus darah haidnya ada kewajiban untuk mengkodok maghrib misalnya, atau pas subuh kan misalnya yang putus darah haidnya ada mengkodok kewajiban mengkodok isya dan maghrib sebelumnya. Paham ya Allah. Nah ini yang di ujung-ujungnya aja, atau yang di awalnya sama sekali. Adapun yang pas di haidnya itu sama sekali tidak diwajibkan mengkodok sholat, tapi untuk puasa tetap dikodok. Nah karena puasa ini kadang membebani, maksudnya kan puasa hanya 30 harian. Nah kalau misalnya ini haid, misalnya 6 hari di waktu puasa, itu cuma pindah hari. Ya Allah, yang semestinya 6 hari ini di bulan Ramadan, ternyata karena haid maka dipindah ke bulan Syawal atau bulan lainnya. Jadi ada bertambah kewajiban puasanya. Adapun sholat itu kalau diwajibkan mengkodok bertambah kewajiban sholatnya, yang semestinya hanya 5 kali sehari kan misalnya nih. Nah karena ini sehari haid, lalu akhirnya jadi double, jadinya jadi 10 kali kan misalnya. Paham. Kalau misalnya 2 hari jadinya 20 kali kan misalnya nih, padahal 2 hari hanya 10 kali kan misalnya, jadi double. Nah oleh karena itu diberi keringatan untuk perempuan yang haid tidak wajib sholat. Paham ya Allah. Bahkan haram, bukan tidak wajib lagi, haram sholat kan gitu kan. Nah itu kayaknya tergantung dari odornya apa. Tapi secara garis besar ini nah. Tapi ini karena akan kita kaji di masalah puasa kan. Tapi karena dia bertakun, nah ulun kasih gambaran aja. Nah sebagian orang itu ada yang wajib mengkodok tanpa kewajiban bayar fidyah. Nah misalnya kan kayak orang garing kan misalnya nih, nah itu wajib mengkodok. Garing yang diharapkan sembuh, yang ada harapan sembuh, nah itu hanya mengkodok, tidak ada kewajiban membayar fidyah. Nah atau misalnya perempuan yang haid kan misalnya itu hanya mengkodok, kan itu bayar fidyah. Kan istilahnya perempuan yang nifas itu mengkodok, jadi dia bayar fidyah. Nah yang bayar fidyah wara tanpa puasa itu adalah orang tua yang masih akalnya masih sehat, tapi badannya kadakawa menyandang puasa, maka itu dibayarkan fidyahnya. Nah kemudian yang kedua itu adalah kalau misalnya dia ini sakit dan divonis oleh dokter yang bisa dipercaya, yang muslim dan bisa dipercaya, bahwa sakitnya ini kadang mungkin sembuh, itu sebentar harapan sembuh. Nah maka dia tidak puasa, tidak wajib mengkodok, dan juga hanya bayar fidyah kan istilahnya nih. Dan termasuk juga ada yang puasa atau mengkodok sekaligus bayar fidyah. Kedua-duanya apa itu? Di antaranya yang wajib mengkodok sekaligus bayar fidyah, bagi misalnya yang terlambat mengkodok sampai terlanggar bulan puasa. Nah sampai terlanggar bulan puasa yang akan datang, sedangkan di tahun itunya kau mengkodok cuma koler, terlanggar puasa yang akan datang, maka ini karena kewajiban
satu hari yang terlambat mengkodo tadi, terlanggar bulan puasa yang berikutnya, nah itu satu mud. Nah itu misalnya nih. Nah atau misalnya perempuan yang misalnya baru melahirkan atau yang hamil atau misalnya baru melahirkan menyusui, nah itu yang dia khawatir terhadap kesehatan anaknya saja, maka dia wajib mengkodo sekaligus fidyah. Nah adapun kalau misalnya dia khawatir terhadap keselamatan dirinya atau diri dan anaknya, maka itu hanya wajib mengkodo, tidak ada fidyah. Itu ya seperti itu. Nah jadi itu sekali lagi, nah yang perlu dia ingat bertaat, ada yang kada wajib apa-apa, kada wajib mengkodo dan kada wajib fidyah. Nah ini yang orang-orang gila kan istilahnya nih. Nah ini apa hendak lepas istilahnya nih gila dulu ya wajib lah. Nah ini orang-orang gila misalnya kan itu kada ada kewajiban mengkodo dan kada ada kewajiban bayar fidyah. Atau misalnya orang yang sudah lali, nah amun hendak lepas, nah istilahnya nih berdoa supaya lepas lali. Cuma jangan ya kalau istilahnya nih, nah orang tua yang sudah lali, yang sudah pikun itu kan ada kewajiban apa-apa. Tidak wajib mengkodo, tidak wajib difidyahkan kan istilahnya nih. Nah itu. Yang kedua wajib mengkodo saja tanpa fidyah. Nah itu kan sudah tadi ulun katakan. Kemudian yang ketiga wajib fidyah saja tanpa mengkodo, itu juga sudah ulun katakan. Yang keempat wajib mengkodo sekaligus wajib fidyah. Jadi ada 4 golongan manusia ini dalam urusan mengkodo dan fidyah. Ada yang kada sama sekali, kodo kada, fidyah kada. Nah, sekali lagi lah, kodo kada, fidyah kada. Kemudian ada yang kodo saja tanpa fidyah, ada yang fidyah saja tanpa kodo, dan ada yang kedua-duanya. Paham ya, lupa lah istilahnya nih. Nah itu tuh. Jadi jangan sampai dipukul rata. Karena ulun ada mendengar di kampung-kampung, anu juga sudah aja bayar fidyah aja. Nah padahal istilahnya ini dilihat dulu odornya apa. Kalau misalnya orang yang garing, yang memang kada ada harapan sembuh, kan istilahnya nih sudah diperiksa oleh dokter yang ahlinya, yang muslim yang terpercaya, jadi sudah harapan tipis. Nah, memang dibayarkan fidyah aja. Atau misalnya orang tua yang masih sehat akalnya, belum pikun, tapi awaknya sudah kada mau menyandang. Nah, maka ini hanya dibayarkan fidyah saja tanpa kewajiban mengkodo. Adapun kalau misalnya akalnya sehat, awaknya sehat, biar umur 1000 tahun ya kalau memang kayak Nabi Nuh umur 1000 tahun, nah tetap wajib puasa. Paham ya Allah. Nah ini juga kadang di kampung-kampung yang salah paham. Bila ada orang Tuhan dia nggak bisa puasa lagi kan. Yang bonus sudah itu adalah salah. Nah itu salah. Nah ngarannya kewajiban puasa termasuk juga kewajiban sholat itu ada di akal. Kalau akal dia masih sehat kan istilahnya nih, maka dia tetap wajib puasa dan wajib sholat. Cuma untuk urusan puasa, kalau dia kada kau menyandang karena sudah ketuaan kan akal masih sehat, itu hanya bayar fidyah. Nah, paham ya Allah. Tapi kalau akalnya masih sehat, awak pun masih sehat, dia umur 1000 tahun kayak Nabi Nuh, tetap wajib puasa. Kalau meninggalkan puasa, maka berdosa. Paham ya Allah. Jadi seperti itu. Adakah lagi kira-kira pertanyaan? Apa kira-kira zaman dulu tutup? Ada yang kira-kira lagi pertanyaan? Nah, kita tunjukkan sudah ya Allah. Apalagi ini harinya kita rintik-rintik. Tadi itu ulun tulak rintik sedikit. Nah, jadi mudah-mudahan lah Allah Subhanahu wa taala memelihara kita semua dari segala bala bencana dan mara bahaya, serta dari segala macam penyakit, baik penyakit zahir ataupun penyakit batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita semua, mengarahkan kita semua ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya, hingga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mendapat pengampunannya, dan juga dalam keadaan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada salah dikira mohon maaf. Ala adiniyah wa ala man wa bi salafun salih ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. علينا توبة تغسل كل أوبة واستر لنا
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تقبل الله منكم.